Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang kali ini kita akan membahas mengenai alat optik ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa cahaya itu dapat mengalami refleksi, pemantulan, refraksi pembiasan, dispersi penguraian, difraksi pelenturan, interferensi perpaduan, dan polarisasi pengutupan. Nah, kali ini ya Dek ya, kita akan mempelajari mengenai refleksi atau pemantulan. Nah, pemantulan itu biasanya kita menggunakan beberapa cermin. Cermin itu sendiri ada beberapa macam, datar, cekung, dan cembung. Nah, untuk cermin datar ini sering kita pakai sehari-hari, dimana jika di sini bendanya, maka bayangannya akan sama ya, bersifat maya, tegak, sama besar. Kalau maya itu seringnya tegak, kalau nyata itu seringnya terbalik. Itu untuk cermin datar. Nah, untuk konsep jumlah bayangan, maksudnya gini, jika ada dua cermin datar dan cerminnya itu membentuk sudut tertentu, itu nanti kan bayangan yang dihasilkan banyak. Nah, banyaknya bayangan itu bagaimana cara menghitungnya? Caranya pakai rumus ini. N sama dengan 360 dibagi theta kurangi 1. Theta itu sudutnya ya. Jika dia genap, dia dikurangi 1. Jika ganjil, cukup 360 dibagi sama theta. Nah, ini ada contoh soal, misalkan seperti ini. Tentukan jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar jika membentuk sudut yang A 30 derajat. 30 derajat itu hitungannya genap ya. Kalau genap berarti nanti 360 dibagi sudutnya dikurangi 1. Nah, berarti jumlah bayangannya berapa? N sama dengan 360 dibagi 30. Ini ya derajat dikurangi 1. Nah, 360 dibagi 30 dapatnya berapa? Dapatnya 12. Ini 12 kurangi 1, hasilnya yaitu 11 bayangan. Kalau sudut yang diapit 30 derajat. Nah, kalau B 45. 45 itu ganjil gimana? Berarti nanti langsung aja pakai ini ya, 360 dibagi theta. Berarti 360 dibagi langsung 45. Berapakah ini? 360 dibagi 45 berapa? 8 ya. Iya, 8. Nah, cukup seperti ini. Gampang ya. Nanti selanjutnya akan kita bahas mengenai cermin cekung dan cermin cembung. Untuk cermin cekung, ini contohnya pada apa? Pada sendok bisa, wajan bisa, permukaan cekung ya, cekungan, atau pada kap mobil. Jadi untuk cermin cekung dia bersifat konvergen. Apa itu konvergen? Konvergen itu mengumpulkan cahaya. Nah, cermin cekung ini dia memiliki fokus dan memiliki jari-jari kelengkungan cermin. Di sini sudah saya tuliskan semua, tapi intinya cermin cekung itu karena fokusnya berada di depan cermin, maka fokusnya bernilai positif. Nanti berbeda sama cembung. Cembung itu nanti dia bernilai negatif. Nah, ruang antara cermin sama fokus namanya ruang 1. Di sini ruang 2, di sini ruang 3, dan ruang 4 adalah ruang yang ada di belakang cermin. Jika ruangan benda ditambah ruangan bayangan ditambahkan, nanti hasilnya adalah 5. Nah, seperti yang kita tahu, waktu SMP kita pernah diajari bahwa rumus fokus 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Di sini saya sudah tuliskan keterangannya. S itu jarak benda, S aksen jarak bayangan, F fokus jari-jari kelengkungan itu R, M-nya perbesaran. Untuk jari-jari kelengkungan itu 2 kali fokus. Berarti kalau kita mau mencari fokusnya harus setengah dari R gitu ya. Nah, kalau kalian mau pakai yang ini tidak apa-apa, tapi kalau rumus ini ribetnya itu harus menyamakan penyebut. Nah, supaya kita nggak ribet nyamain penyebut, ini bisa pakai ini. Wah, kalau dipikir ngapalinnya banyak, nggak. Jadi unsur dari ini nanti juga akan digunakan untuk belajar lensa. Cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, lensa cembung, rumusnya sama semua. Cuma nanti ada beberapa kriteria yang berbeda. Nah,
Tiga unsurnya yaitu jarak benda, jarak bayangan, sama fokus. Kita mau mencari fokus, S kali S aksen, yang atas dikali yang bawah ditambah. Cukup mudah ya. Nah, tadi unsurnya S aksen sama F. Kalau kita mau mencari jarak benda, berarti yang atas dikali, yang belum ada kan S aksen sama F. S aksen kali F dibagi S aksen min F. Begitu juga jika kita mau mencari jarak bayangan, yang atas dikali yang bawah dikurang. Nah, untuk perbesarannya sendiri, ini bisa pakai S aksen per S atau H aksen per H. Ada satu rumus lagi, F per S min F. Nah, ya. Untuk sinar-sinar istimewa pada cermin cekung, ini sudah saya gambarkan. Ada 3, syukur alhamdulillah hafal. Kalau enggak ya sudah, yang penting paham. Sinar datang sejajar sumbu utama, karena ini cermin maka dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, dia melalui titik jari-jari kelengkungan cermin dan dipantulkan kembali. Nah, kita akan, ini saya sudah menuliskan contoh soalnya dulu ya. Sebuah benda tingginya di sini, di sini tingginya nanti dulu. Sebuah benda tingginya 4 cm diletakkan 5 cm di depan cermin cekung. 5 cm di depan. Kalau depan tadi nilainya positif. Ini saya tuliskan 15 cm. Lalu cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan itu R. Oke. Nah, jangan lupa tadi di sini cermin cekung fokusnya selalu positif, selalu. Ingat-ingat, selalu positif. Nah, makanya ini kalau kita mau mencari fokus berarti pakai rumus setengah R. R-nya 20 cm, berarti ini tinggal langsung positif 10 cm. Nah, paham ya? Berapa jarak bayangan? Nah, tadi kan saya sudah menuliskan rumusnya bahwa S aksen itu adalah S kali F. S-nya 15, fokusnya 10 dibagi 15 dikurangi 10. Berarti 150 dibagi berapa ini? 5. Gampang sekali. 30 cm. Easy. Dari sini sebenarnya kita sudah tahu sifat bayangannya. Karena positif mesti nanti bayangannya nyata. Kalau nyata mesti terbalik. Nah, ya nanti aja. Kita cari, mau cari tinggi ya, udah perbesaran dulu. Perbesaran bisa pakai rumus S aksen per S. S aksennya tadi ketemu 30, S-nya 15. Nah, harga mutlak itu maksudnya mau dia plus mau dia min, hasilnya selalu plus. Ini 2 kali ya, 2 kali. Kalau sama dengan 1 berarti sama besar, kurang dari 1 diberi kecil, lebih dari 1 berarti diperbesar. Nah, kita bisa pakai rumus satunya lagi. Kenapa saya tuliskan 2? Biar kalau ini kan kita nggak repot untuk mencari jarak bayangannya dulu. Fokusnya 10 per 15 kurangi berapa? 10. Hasilnya berapa? 10 dibagi 5. 2, sama ya? Sama. Nah, kalau gambarnya seperti ini nanti. Nah, tadi jari-jari kelengkungannya 20, berarti 20 cm di sebelah sini. Berarti ini 10 cm di sebelah sini. Berarti kalau bendanya 15 cm di tengah-tengah sini. Jadi untuk pembentukan bayangan minimal kita menggunakan 2 sinar istimewa. Sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus sejajar sumbu utama. Nah, kita lihat bendanya yang atas, bayangannya yang bawah. Nah, dari gambar ini bisa kita tulis sifat bayangannya. Sifatnya apa? Jangan lupa kalau di cermin, semua yang ada di depan cermin itu bersifat nyata. Berarti ini sifatnya nyata ya. Nyata. Kalau nyata, dia mesti apa? Nyata itu mesti dia terbalik. Nyata mesti terbalik. Lalu satunya lagi, ini kira-kira diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Nah, diperbesar ini bisa dilihat dari gambar atau dari perhitungan. Paham ya untuk cermin cekungnya? Kita akan lanjutkan untuk cembungnya. Sebelum kita lanjutkan cermin cembung, ternyata ada yang kelewatannya. Tadi yang B ditanya tinggi bayangan. Bagaimana cara kita menentukan tinggi bayangan? Nah, ini juga mudah sekali. Pakai perbesaran, M itu sama dengan apa? H aksen per H
H. Nah, tadi kan kita sudah cari nilai M-nya. Di sini nilai M-nya 2 kali. Oke, berarti tinggal ini 2 sama dengan H aksen nggak tahu. H itu ketinggian benda mula-mula. Di soalnya tinggi benda mula-mula adalah 4 cm. 4 cm. Nah, kalau dari sini bisa ketahuan ya, berarti berapakah ketinggian bayangan? Ketinggian bayangan cukup 2 kali 4. Berarti di sini 8 cm. Oke. Paham ya? Kita bahas mengenai cermin cembung. Cermin cembung ini dia bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Kalau cekung tadi dia konvergen, mengumpulkan ya. Yang cembung itu divergen. Dan fokusnya ini dia berada di belakang. Ini loh, ini di belakang cermin. Kalau yang ada di depan cermin itu kan bersifat nyata dan bernilai positif. Karena dia di belakang maka nilainya negatif. Jadi ingat-ingat, fokus cermin cembung selalu selalu bernilai negatif. Walaupun di soal ditulis positif, tapi nanti dalam perhitungan dia negatif. Untuk segi rumusnya sama dengan rumus cermin cekung. Perhitungannya sama, cuma nanti fokusnya aja diganti negatif. Sinar istimewanya ada 3, di sini sudah saya gambarkan. Sinar datang sejajar sumbu utama seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Sinar datang menuju fokus, ya, lalu dipantulkan sejajar sumbu utama, atau sinar datang melalui titik ini, kelengkungan cermin atau jari-jari kelengkungan cermin dipantulkan kembali. Nah, gunanya sinar-sinar istimewa ini untuk menggambar pembentukan bayangannya. Langsung aja kita ke contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini. Gimana ini cara mengerjakannya? Nah, oke. Sebuah benda tinggi benda itu H. Sebuah benda tingginya 6 cm. Kita tulis tinggi benda 6 cm. Diletakkan pada jarak 15 cm di depan cermin. Tadi saya bilang semua yang ada di depan itu nilainya positif. Karena bendanya di depan cermin, maka kita tulis langsung dia positif 15. Nah, cermin cembung fokusnya 5 cm. Ingat, walaupun di soal tulisannya positif, selalu dalam perhitungan pembahasan dia negatif. Tahu alasannya ya? Tadi karena untuk cermin cembung fokusnya berada di belakang. Nah, langsung kita hitung bagaimana ini jarak bayangannya. Berarti di sini S-nya 15, fokusnya min 5 itu dibagi 15 min 5. Oke, berarti bagaimana ini? 15 dikali min 5 dibagi min sama min jadi positif. Berarti ini 20. Ini bisa dicoret. Ini 4, jawabannya min 15/4 cm. Nah, dari sini sebenarnya kita udah tahu bahwa bayangannya itu maya. Dari mana maya? Negatif ini. Kalau maya nanti tegak. Perbesaran. Nah, S aksennya ketemu tadi 15/4 per S-nya 15. Ya kah? Nah, berarti dia 15 sama 15 ini ya, 1/4 ya. Nah, kurang dari 1 berarti tadi apa? Dipar ke kecil. Atau mungkin pakai rumus ini caranya gimana? Fokusnya min 5 per 15 dikurangi min 5. Nah, ini berarti min 5 per 20. Ingat, harga mutlak itu mau dia positif negatif semua dijadikan positif. Jadi perbesarannya 1/4 kali ya. Oke. Nah, tadi untuk mencari ketinggian benda, ini kan 1/4, M-nya, H aksennya enggak tahu, hanya di sini hanya 6 ya, 6 cm di sini, 6 cm. Jadi untuk mencari H aksen berarti 6/4 atau 1,5 cm. Kelihatan awalnya dia tingginya 6, kemudian bayangannya jadinya 1,5, berarti diperkecil. Kalau saya gambarkan seperti ini, pakai 2 sinar istimewa ya. Yang pertama ini benda sejajar ya, awalnya sejajar, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus, dan saya pakai sinar istimewa yang ketiga melalui titik 2F. Nah, ini bayangan seperti ini. Nah, karena dia berada di belakang cermin, tadi kalau di belakang cermin apa? Maya. Kalau maya apa? Maya itu apa? Maya tegak. Maya tegak di sini kelihatannya dia diperkecil.
Nah, diperkecil itu bisa kita lihat dari gambar ataupun dari perhitungan ini karena kurang dari 1. Dan ingat, untuk cermin cembung mau bendanya digeser-geser kemanapun, mau dimajukan, mau di belakang, dimundurkan, bayangannya selalu seperti ini. Jadi untuk cermin cembung, sifat bayangannya itu cuma ada 1 sifat. Beda cerita sama kalau dia cermin cekung. Beda cerita ya. Oke. Berarti ini bayangannya di ruang berapa? Bayangannya di ruang 4 ini ya. Udah, sekian. Nanti kita lanjut yang